Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita akan mulai seri terbaru lagi, yaitu pengembangan aplikasi berbasis web. Pada materi ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi berbasis web. Ya, kenapa membuat aplikasi berbasis web? Memang zaman sekarang itu hampir sebagian besar aplikasi sudah mengarah kepada berbasis web. Kita bisa lihat beberapa aplikasi yang sudah mulai kita gunakan ya. Misalnya aplikasi ngetik saja untuk word processor saja itu sudah diarahkan ke berbasis web. Kita membuka browser, terus kita ketik di dalam situ gitu ya. Terus ada lagi game sekarang sudah arahnya dimainkan via browser kayak gitu ya. Makanya memang kedepannya mungkin prospek tentang aplikasi berbasis web ini akan sangat lebih menjanjikan daripada aplikasi berbasis sistem operasi. Nah, di materi kali ini kita akan fokus tentang membuat sebuah aplikasi berbasis web. Pengembangan dari awal konsep dasar sebuah aplikasi berbasis web sampai kita membuat sebuah aplikasi berbasis web. Nah, tentu dalam pembuatan aplikasi berbasis web ini kita akan menggunakan beberapa bahasa pemrograman ya. Ya, kalian nanti diharapkan bisa memperdalam setiap bahasa pemrograman yang kita singgung di dalam materi ini. Tentu saja di dalam materi ini kita tidak akan memperdalam konsep-konsep masing-masing bahasa pemrograman karena memang sangat banyak sekali yang harus kita gunakan di dalam membuat sebuah aplikasi berbasis web. Nah, kita akan menggunakan beberapa bahasa pemrograman saja. Kalian jangan khawatir, kita akan demokan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi berbasis web dengan konsep-konsep dasarnya. Terus kita memanfaatkan berbagai bahasa pemrograman di dalam itu. Nah, tentu video kali ini tidak hanya ada satu bagian saja, mungkin akan ada sekitar 15 bagian ya. Kita akan coba menjelaskan bagaimana konsep sebuah aplikasi berbasis web. Oke, kita mulai saja ya. Yang pembahasan kita yang pertama. Nah, pembahasan kita yang pertama itu kita harus paham dulu konsep-konsep yang akan kita jelaskan pada seri terbaru ini. Yaitu yang pertama, seri terbaru ini kita akan bagi menjadi 3 kelompok besar. Kita akan membahas tentang yang namanya arsitektur web. Jadi teman-teman harus paham dulu bagaimana sebenarnya arsitektur web itu baru bisa membuat sebuah aplikasi. Jadi jangan ujuk-ujuk kita langsung buka code editor kayak gitu ya. Terus kita ketik-ketik terus jadi aplikasi, enggak. Kita harus paham dulu kenapa kita membuat aplikasi web, terus kenapa itu harus web, dan bagaimana cara kerja aplikasi berbasis web itu. Ya, memang secara dasar ya, kalau bisa dikatakan cara kerja sebuah aplikasi berbasis web itu sedikit berbeda ya dengan aplikasi berbasis sistem operasi. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang server side scripting. Nah, teman-teman juga kalau pernah belajar tentang basic teknologi web kayak gitu ya, itu pasti akan bersinggungan dengan dua istilah. Yang pertama itu adalah client dan server. Nah, di dalam pemrograman berbasis web itu sebenarnya ada dua jalur ya. Kita bisa memahami tentang client side scripting, yaitu script yang dijalankan di client. Ada juga server side scripting. Nah, di tutorial kita itu kita akan fokus membahas tentang server side scripting. Nah, tentu saja ya memang berbeda antara client side dengan server side scripting. Nah, di sini kita harus paham juga bagaimana konsep client server, kenapa di server kita harus lakukan ini dan di client kita harus lakukan itu, kayak gitu ya. Nah, di situ kita akan jelaskan nanti bagaimana konsep-konsep dari server side scripting sampai nanti ke client. Client sih sebenarnya kita tidak akan terlalu fokus ya.
teman-teman bisa nanti coba mendalami tentang client side scripting itu di bagian front end. Ya, mungkin banyak ya tutorial, dan kedepannya juga saya akan coba bikinkan khusus untuk yang front endnya gitu ya, atau client side scriptingnya. Nah, setelah kita paham tentang bagaimana scripting di bagian server, selanjutnya barulah kita akan menjelaskan secara umum bagaimana sebuah aplikasi web itu kita development. Apa-apa saja komponen yang di dalam aplikasi web itu, khususnya ya pengembangan aplikasi web yang lagi tren zaman sekarang ya. Karena apapun nanti aplikasi yang kita gunakan, tentu pola developmentnya itu akan mirip, akan sangat mirip dengan apapun model web app yang mau kita gunakan. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana basic routing, bagaimana apa namanya, membuat template rendering kayak gitu ya, sampai web security dan enkripsi segala macam seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini itu kita akan mempelajarinya sehingga kita akan paham basic dasar membuat sebuah aplikasi. Apapun nanti jadi aplikasinya, mau aplikasi yang kompleks atau yang ringan gitu ya. Ya, setidaknya konsep-konsep ini akan selalu digunakan di dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Nah, oke ya, itu dia garis besar dari penjelasan materi kita. Terus memang teman-teman harus punya skill tertentu ya sebelum memang betul-betul melanjutkan memahami materi yang ini. Yang pertama memang memahami HTML, karena di materi kita tidak fokus membahas tentang HTML. Ya, kita memang ada menyinggung HTML, kita juga menggunakan HTML nantinya gitu ya. Tapi kalau teman-teman itu berharap mau mempelajari basic dasar HTML, ya tentu ini tidak cocok. Karena memang kita mengasumsikan kalau teman-teman itu sudah paham HTML kayak gitu ya. Jadi kita tidak fokus lagi membahas HTML, kita hanya langsung menggunakan HTML saja. Kita gunakan tag A, tag B kayak gitu ya. Cuman kalau teman-teman tidak paham HTML, dikhawatirkan nanti teman-teman akan bingung bagaimana kok kita pakai tag ini ya, kok pakai tag itu ya gitu ya. Nah, makanya memang sangat disarankan sekali teman-teman itu harus memahami tentang HTML. Teman-teman bisa ikuti kursus-kursus yang gratis ya di luar sana, atau nonton tutorial khusus HTML. Itu tidak masalah karena memang konsep HTML di mana-mana sama. Berikutnya juga teman-teman harus memahami tentang CSS kayak gitu ya. CSS ini ya tidak sampai mahir ya. Silakan saja teman-teman, yang penting teman-teman bisa menggunakan CSS, dan setidaknya ketika nanti kita contohkan sebuah coding CSS ya teman-teman bisa paham maksud dari coding CSS itu. Nah, berikutnya teman-teman memahami JavaScript, karena memang kalau JavaScript ini kita akan coba menggunakan server side scripting menggunakan JavaScript atau Node.js kayak gitu ya. Nah, karena ini merupakan hal yang penting juga untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web. Karena JavaScript ini bukan lagi sebuah bahasa pemrograman yang hanya dijalankan di dalam klien, tapi zaman sekarang JavaScript sudah digunakan untuk membuat server. Nah, itu teman-teman harus paham juga ya tentang JavaScript. Ya, setidaknya ketika kita membikinkan coding JavaScript, teman-teman tidak kebingungan tentang maksud dari coding itu. Nah, berikutnya teman-teman harus memahami tentang pemrograman fundamental. Pemrograman fundamental ini kebutuhan kita untuk menjelaskan basic dari pemrograman, khususnya pemrograman di sisi server gitu ya. Ya, ini termasuk tentang bagaimana kita menggunakan percabangan, perulangan kayak gitu ya.
Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang arsitektur web. Jadi pembahasan kita tentang arsitektur web ini, kita akan membahas dulu konsep-konsep dari arsitektur sebuah aplikasi berbasis web. Nah, kita kenalan dulu. Kalau teman-teman yang belum pernah tahu tentang arsitektur web, kita akan kenalan dengan beberapa aplikasi yang ada di dalam sebuah sistem operasi kita. Nah, kalau saya menggunakan misalnya Microsoft Windows, itu kan kalau teman-teman menjalankan aplikasi sederhana ya, teman-teman tinggal klik start, terus cari aplikasinya, diklik gitu ya, jalan aplikasinya, kayak gitu ya. Nah, misalnya nih contoh aplikasi command line. Command line, teman-teman itu klik menu start, terus jalankan command line, seperti itu ya. Contoh saya punya command line, nah seperti ini, aplikasi command line. Jadi teman-teman tinggal tinggal ketik di sini perintah apa, misal kayak gitu ya. Misalnya perintah dir. Nah, ini sebenarnya adalah aplikasi yang berbasis sistem operasi. Nah, di sini aplikasi ini jalan di dalam sistem operasi kita. Jadi kalau aplikasi ini ditutup, ya aplikasinya berhenti jalan. Nah, di sini model dari aplikasi yang biasanya kita gunakan. Kalau teman-teman pernah membuat sebuah aplikasi berbasis sistem operasi, misalnya menggunakan Java kayak gitu ya, kan teman-teman itu harus dijalankan dulu aplikasinya, terus teman-teman masukkan input, terus keluar output, selesai aplikasinya, tutup kayak gitu ya. Nah, itu biasanya cenderung aplikasi berbasis sistem operasi atau aplikasi desktop. Nah, berikutnya juga seperti aplikasi Notepad ya. Saya misalnya punya aplikasi Notepad. Nah, misal seperti ini nih, ini aplikasi Notepad. Di sini saya jalankan, terus saya bisa pilih menunya kayak gitu ya. Terus saya misalnya kayak gini, saya tuliskan ini aplikasi Notepad, misalnya seperti itu. Terus kalau seandainya sudah selesai, saya close saja. Close, run, misalnya mau di save atau tidak kayak gitu ya. No, misalnya seperti itu. Selesai di close, habis. Kayak gitu ya, aplikasinya nggak jalan lagi. Nah, ini sifat dari aplikasi berbasis sistem operasi atau aplikasi desktop. Nah, begitu juga kayak aplikasi desain, aplikasi Microsoft Word, aplikasi ya termasuk aplikasi browser kayak gitu ya. Anda menggunakan Firefox dan segala macam seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah aplikasi berbasis sistem operasi. Ini bukanlah sebuah aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web biasanya itu dijalankan di dalam browser. Ya, itu biasanya ya. Makanya kita pahami dulu konsep dasarnya. Ya, walaupun nanti ada beberapa aplikasi yang juga kita klik 2 kali, tapi dia sebenarnya aplikasi berbasis web. Nah, tapi kita harus paham dulu ya konsep dasarnya. Teman-teman harus bisa membedakan mana yang aplikasi biasa, mana yang aplikasi berbasis web kayak gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Aplikasi berbasis web itu dijalankan di sebuah browser. Hampir sebagian besar ya. Sebagian besar aplikasi berbasis web itu dijalankan di sebuah browser. Teman-teman sebenarnya tidak bisa serta-merta langsung klik start terus klik Google kayak gitu ya. Sebenarnya tidak bisa serta-merta seperti itu. Nah, teman-teman harus buka sebuah browser, misalnya ini browser misalnya kayak gitu ya. Nah, teman-teman harus ketik webnya. Misalnya saya ketik web misalnya Google, misal kayak gitu ya. Nah, ketika saya klik Google, sebenarnya saya diarahkan ke aplikasi berbasis web yang namanya Bing. Bing ini adalah mirip Google juga, sebenarnya adalah
search engine-nya. Kita bisa mencari alamat website. Nah, tapi ini adalah aplikasi berbasis web. Nah, begitu juga dengan Google. Kalau di sini tadi bing.com kayak gitu ya. Berarti saya sedang menjalankan aplikasi bing.com kayak gitu. Hanya saja aplikasi bing.com ini adalah aplikasi berbasis web. Ya, kalau teman-teman kan gampangnya bilangnya seperti ini. Ini adalah website bing.com kayak gitu ya. Terus saya klik ini, terus ini adalah website google.com kayak gitu. Ya, kita taunya ini adalah website kayak gitu ya. Tapi kalau kita pahami lagi ini adalah aplikasi gitu ya sebenarnya. Nah, berikutnya juga kalau teman-teman misalnya kayak Google Doc kayak gitu ya. Doc Google misalnya seperti ini. Nah, kayak gini aja. Doc.google misalnya seperti itu. Kita bisa membuatkan sebuah dokumen. Nah, ini kan jadi sebuah aplikasi ya, sebenarnya aplikasi word processing, tapi dijalankannya itu di browser. Ya, kita bisa ngetik seperti biasa. Ini adalah aplikasi Google Doc. Nah, misal seperti itu. Nah, ini ada aplikasi sebenarnya, hanya saja dijalankan di web. Nah, misal seperti ini ya. Nah, ini kan mirip kita menjalankan Microsoft Word sebenarnya. Padahal ini adalah sebuah web. Nah, ini yang kita maksud dari aplikasi berbasis web. Tidak serta-merta teman-teman itu klik klik start menu terus pilih nama aplikasinya kayak gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, kebanyakan memang aplikasi itu diakses di browser. Ya, walaupun nanti selain browser juga teman-teman bisa mengakses aplikasi itu via khusus misalnya mobile app kayak gitu ya. Aplikasi yang dijalankan di smartphone, tapi dia sebenarnya adalah website. Nah, itu dia. Teman-teman harus paham dulu basic perbedaan antara aplikasi berbasis sistem operasi dengan aplikasi berbasis web. Kayak gitu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, inilah sebenarnya arsitektur dari sebuah aplikasi. Jadi kalau kita menjalankan sebuah aplikasi berbasis web dengan aplikasi desktop, itu ada perbedaan. Nah, di sini kelihatan ya, ada teman-teman punya sistem operasi. Misalnya kalau teman-teman ya Windows ya di sini ya, Windows. Nah, inilah aplikasi Windows. Kalau teman-teman Windowsnya Windows 10 kayak gitu ya, Windows 10. Nah, di sini aplikasi Windows itu OS. Ya sama sebenarnya. Setiap aplikasi itu ya selalu harus dijalankan oleh OS kayak gitu ya. Nah, di atas OS itulah tadi aplikasi desktop. Inilah aplikasi desktop tadi. Nah, desktop ya kayak gitu ya. Nah, ini aplikasi desktop. Ada Notepad, ada Microsoft Word kayak gitu ya. Dan banyak lagi aplikasi yang lain. Contoh kayak browser Mozilla, terus ada Chrome kayak gitu ya. Nah, berikutnya ada aplikasi-aplikasi game yang kita jalankan di dalam OS. Jadi, kalau kita menjalankan browser, sebenarnya itu langsung dijalankan di atas OS-nya. Begitu juga dengan Microsoft Word. Langsung di atas OS-nya. Nah, dijalankan seperti itu. Terus, Notepad juga seperti itu ya. Nah, bukti dia dijalankan itu adalah ketika kita membuka OS kita, membuka laptop kita kayak gitu ya, kita bisa langsung menjalankan aplikasi tadi. Nah, itu dia buktinya. Bahkan tanpa koneksi internet pun kita bisa langsung jalankan. Nah, berbeda dengan aplikasi berbasis web. Sebenarnya aplikasi berbasis web itu dia tidak ada di bisa dibilang tidak ada di dalam laptop kita sebenarnya. Yang ada itu hanyalah aplikasi browsernya, Firefox-nya saja yang ada di laptop kita ya, di komputer kita. Nah, dari OS
Sebenarnya OS itu hanya menjalankan browser, sama seperti OS itu menjalankan Microsoft Word atau Notepad. Hanya saja di dalam browser ini kita bisa mengakses yang namanya URL ya, URL kayak gitu. URL ini merupakan alamat dari aplikasi web yang akan kita jalankan. Misalnya Google kayak gitu ya, kita klik www.google.com. Maka di dalam browser kita akan muncul aplikasi Google tadi. Seperti itu. Atau kita buka GitHub. Ya begitu ya selanjutnya ya. Makanya itu berbeda dibandingkan dengan aplikasi berbasis desktop. Karena memang yang kita jalankan baik Google, baik GitHub kayak gitu ya. Itu sebenarnya adalah browser. Browser yang dijalankan di dalam OS. Nah, kalau kita sedikit lagi mengulik di aplikasi berbasis desktop gitu ya, Notepad ini pada dasarnya adalah aplikasi yang source code-nya atau apa ya, codingnya itu sebenarnya diinstalkan di OS kita. Begitu juga dengan Microsoft Word. Jadi kalau teman-teman itu pernah menginstal aplikasi, aplikasinya diinstal di Windows misal kayak gitu kan, selalu ada apa namanya ya, installer yang khusus untuk OS tertentu kayak gitu ya. Oh, teman-teman mau pengen install Microsoft Word, ternyata Microsoft Word 2018 misalnya itu untuk Windows ini installernya, terus untuk Mac OS ini installernya. Nah, di situ aja sudah kelihatan bahwa ketika aplikasi berbasis OS itu tentu installernya juga dikhususkan untuk OS tertentu. Ada OS untuk Windows, ada OS untuk Mac OS, misalnya seperti itu ya. Nah, sedangkan ketika kita menjalankan Google web app kayak gitu ya, aplikasi berbasis web, kita nggak pernah disuruh ada nginstall. Nih istilah install di aplikasi berbasis web itu sebenarnya tidak ada kayak gitu ya. Yang ada itu adalah browser. Misalnya Firefox itu teman-teman mau install Firefox kayak gitu ya. Ntar teman-teman harus cari installer Firefox itu ada di mana kayak gitu ya. Nah, ini coba install Firefox gitu ya. Nah, di sini ada download Firefox kayak gitu ya. Terus ada juga untuk yang ini. Kita download Firefox yang mana yang mau kita download misalnya kayak gitu kan. Terus ada arsitekturnya Windows 64 bit kayak gitu ya. Terus Mac OS, ada Linux kayak gitu ya. Jadi beda OS, beda installer. Nah, di sini menunjukkan bahwa browser yang kita install itu sebenarnya adalah aplikasi berbasis OS, bukan aplikasi berbasis web kayak gitu ya. Nah, nanti Google-nya itu tidak akan ada kita install. GitHub juga kayak gitu. Kita tidak akan install GitHub. Nggak ada istilahnya di GitHub itu GitHub kalau Anda menggunakan Windows ini GitHub-nya kayak gitu ya. Atau Anda menggunakan Windows ini Google-nya kayak gitu ya. Nggak ada yang seperti itu kalau di dalam web. Sehingga kenapa aplikasi web ini cenderung semakin populer akhir-akhir ini? Ya karena itu tadi pengaruhnya. Pertama, teman-teman tidak perlu install. Kita cukup punya koneksi internet. Jadi kalau kita punya koneksi internet, kita bisa akses aplikasi itu dari mana saja. Dan kita tidak perlu membuat aplikasi, misalnya saya pengen bikin Google ya, pengen bikin Google khusus untuk Windows gitu. Yang nggak perlu, teman-teman cukup bikin satu Google saja, itu sudah jadi sebuah aplikasi untuk semua sistem operasi. Nah, dan kita juga tidak perlu harus repot-repot membuat browser sendiri gitu ya. Karena memang kita sudah bisa menggunakan aplikasi kita tadi itu dari browser yang sudah ada. Nah, inilah perbedaannya
antara aplikasi berbasis desktop atau berbasis OS gitu ya, dengan aplikasi berbasis web. Nah, tentu dengan seperti ini kita membuat sebuah aplikasi itu tidak hanya satu bahasa pemrograman saja. Nah, inilah yang makanya eh, melibatkan banyak sekali bahasa pemrograman, ya tentunya tidak satu ya kayak gitu. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Nah, berikutnya ini kita lihat lagi beberapa perbedaan antara desktop app dengan web app kayak gitu ya. Aplikasi berbasis desktop itu memiliki ekstensi atau jenis tipe tipe apa ya, tipe file, bisa dibilang kayak gitu ya, yang berbeda antara desktop app dengan web app. Nah, misalnya di Windows itu kalau teman-teman ingin menjalankan sebuah aplikasi, itu teman-teman biasanya mencari shortcut kayak gitu ya. Nah, selain shortcut, sebenarnya shortcut itu mengarahkan kepada sebuah file yang berekstensi exe, execute gitu ya, executable, atau MSI atau .com gitu ya. Ada com sih sebenarnya di dalam Windows itu. Terus ada bat. Nah, ini kebanyakan file-file yang bisa kita eksekusi di dalam platform Windows. Jadi kalau teman-teman biasa menggunakan Windows, ini pasti ngerti ya, exe, MSI kayak gitu ya. Terus kalau teman-teman biasanya di Linux, nah itu biasanya yang dieksekut itu hampir semua file bisa dieksekut. Nah, cuman yang paling apa ya, yang paling sering dieksekut di dalam Linux itu ya .sh gitu ya, shell script. Nah, sedangkan di macOS ada ekstensi lain yaitu tentang eh, ekstensi DMG dan ekstensi .app gitu ya. Nah, itu untuk aplikasi berbasis sistem operasi. Jadi beda sistem operasi, tentu beda ekstensi aplikasinya. Nah, inilah yang menyebabkan ketika kita membuat atau menginstal sebuah aplikasi desktop, kita harus mempertimbangkan aplikasi ini akan diinstal di mana gitu ya. Kalau di Windows berarti kita harus bikinkan .exe-nya. Kalau di Linux kita harus bikinkan scriptnya kayak gitu ya. Dan begitu juga kalau di macOS. Kalau di aplikasi berbasis web, itu apapun sistem operasinya, selalu tipe datanya itu saja. HTML, HTML, HTML kayak gitu. Atau kalau teman-teman lihat beberapa aplikasi lainnya ada .php kayak gitu ya. .php, .php, terus ada .asp kayak gitu ya, atau ASPX sekarang. Terus ada lagi yang .jsp, mungkin masih ada .jsp atau dan yang lain-lain kayak gitu ya. Ada banyak sekali ekstensi di web itu, tapi cenderung ekstensi-ekstensi yang ada di dalam web itu tidak eh, khusus untuk satu operating system saja. Nah, selain dari HTML, ada juga ekstensi lain yaitu JSON. Nah, ini kalau teman-teman lebih teliti lagi melihat sebuah website, ada yang ekstensinya .json. Nah, JSON ini biasanya dipakai untuk developer berkomunikasi antara website satu dengan website berikutnya. Begitu juga dengan XML. Hanya saja memang akhir-akhir ini format JSON ini akan apa ya, eh, akan semakin lebih diperhatikan gitu ya, karena sudah semakin banyak yang menggunakan web service menggunakan JSON. Nah, tapi secara umum adalah web app itu menghasilkan HTML. Mungkin ada teman-teman yang ngebrowse gitu ya, ngebrowse di sini dilihat nggak ada ekstensinya, langsung aja rilis kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah file HTML. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian view page source kayak gitu ya, ini adalah HTML sebenarnya. Nah, dari sini kelihatan ya. Nih,
ada kelihatan nih HTML, doc type-nya HTML kayak gitu ya. Nah, di sini ada tag-tagnya segala macam kayak gitu. Nah, ini adalah HTML. Body. Nah, di sini body nih. Ya, kelihatan ya. Body dan terakhir sampai habis kayak gitu. Nah, ini sebenarnya adalah HTML. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu dia kalau dari sisi file ekstensi. Makanya memang file web gitu ya. Aplikasi berbasis web intinya adalah HTML. Jadi kalau teman-teman itu harus eh, paham tentang HTML di apa namanya? Memang harus paham gitu ya tentang HTML. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya tentang perbandingan bahasa pemrograman. Ada banyak sekali bahasa pemrograman yang digunakan. Ya, masing-masing punya ciri khas tertentu ya. Nah, di sini kalau untuk desktop app, aplikasi desktop itu cenderung kita menggunakan C, C++ kayak gitu ya, atau C Sharp, Java, VB.NET kayak gitu ya. Atau bahkan Python pun bisa kayak gitu ya. Ya, hanya saja memang beberapa bahasa pemrograman sekarang itu sudah bisa bikin aplikasi desktop, juga bisa bikin aplikasi web kayak gitu ya. Seperti kayak Java, Python itu bisa dua-duanya gitu. Nah, sedangkan untuk web app ini kalau kalian kenal PHP. PHP ini paling sering ya. Terus yang tidak kalah populernya saat ini yaitu Node.js, Python. Nah, sebenarnya Java juga eh, bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Ya, memang untuk sekarang ini agak sulit membedakannya bahasa pemrograman, bahkan ya untuk C dan C++ saja juga bisa digunakan sebagai aplikasi web kayak gitu ya. Cuman hanya khusus di server side-nya saja. Nah, terlepas dari itu, eh, setidaknya kita tahu bahwa ada perbedaan juga ya tentang aplikasi ini, khususnya kayak PHP gitu ya. Memang PHP dikhususkan untuk membuat aplikasi berbasis web. Jarang sekali ada kita melihat ada sebuah aplikasi berbasis OS itu dikembangkan menggunakan PHP, itu jarang sekali. Tapi kayak kalau Java, Python dengan Node.js pun ada digunakan orang untuk membuat aplikasi desktop. Jadi sebenarnya eh, bahasa pemrograman itu juga tidak menunjukkan apakah aplikasi itu web atau tidak, gitu ya. Kecuali memang yang beberapa bahasa pemrograman tertentu yang namanya kayak PHP gitu ya. Nah, itulah. Nah, kalau teman-teman tadi masih ingat saya singgung tentang ASP kayak gitu ya, ASPX gitu ya. Itu sebenarnya adalah VB, bahasa VB.NET. Nah, jadi kalau bahasa VB.NET ini basic dasarnya adalah untuk desktop, tapi dia bisa dikembangkan menghasilkan sebuah website, sebuah aplikasi berbasis website. Nah, itulah nanti teman-teman kalau ngelihat ada ujung-ujungnya .aspx gitu ya. Nah, itu VB itu. Kebanyakan ASPX ini adanya di ya Microsoft ya. Microsoft sering seperti itu ya. Microsoft, website Microsoft itu kebanyakan dia menggunakan ASPX kayak gitu ya. Misalnya kita cek saja di bagian uh, dukungan misalnya kayak gitu ya. Kita cari saja beberapa link, misalnya seperti ini. Ya, wah, ini ya. Kita cek-cek saja beberapa aplikasi. Biasanya memang di dalam di aplikasi untuk website-website Microsoft itu dia selalu menggunakan kebanyakan menggunakan ASPX kayak gitu ya. Ya, ya mungkin nih
sudah mulai tidak terlalu kelihatan ya. Nah, coba kita cek aja ya. Biasanya sudah, kalau untuk SPX ini sudah arahnya eh, ke aplikasi betul gitu ya. Jadi kalau ini kan sekedar informasi ya, informasi. Tapi kalau kita sudah mulai apa namanya, sudah mulai arahkan ke aplikasinya gitu ya, biasanya sudah menggunakan ASPX gitu. Oh iya, belum kelihatan ya. Biasanya memang kelihatan nanti ada ASPX-nya kayak gitu ya. Nah, di ujung-ujung sini nanti ada kelihatan .aspx kayak gitu ya. Ya oke lah, di sini kita belum bisa ngelihatnya ya. Oke, salah-salah. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada lagi yang namanya JSP. JSP itu biasanya Java. Cuma sekarang ini JSP itu sudah mulai tidak digunakan karena memang Java punya alternatif lain untuk membuat aplikasi berbasis web. Ya, setidaknya teman-teman tahu bahwa nanti ada yang .jsp, ada yang .html, ada yang .php gitu ya, dan ada .aspx. Nah, berikutnya kita bercerita tentang bagaimana build and run. Build and run ini adalah bagaimana sebenarnya sebuah aplikasi desktop dan aplikasi web itu kita jalankan kayak gitu ya. Nah, kalau aplikasi berbasis desktop itu cenderung ketika kita menjalankannya itu kita bikin source code-nya dulu, terus kita compile. Setelah kita compile dia menjadi binary, kita execute baru running kayak gitu ya. Setelah running selesai stop kayak gitu. Sedangkan kalau kita membikinkan aplikasi web itu berbeda. Kita bikinkan source code-nya tidak ada di compile, tiba-tiba diinterpret saja, running kayak gitu ya. Nah, ketika aplikasi itu running, aplikasi itu tidak menampilkan tampilan di, kita harus mengakses aplikasi tadi menggunakan browser. Makanya kita browse menggunakan URL. Kita klik URL-nya, maka nanti muncul respon seperti itu. Kayak gitu modelnya. Oke, kita coba contohkan ya. Misalnya, nah di sini saya punya project Java. Ya, bikin folder baru aja, app gitu ya. Kita contohkan. Nah, di sini kita bisa bikinkan file main.java kayak gitu. Nah, ini nanti kita coba bikinkan coding Java-nya ya. Java main public static void main. Nah, teman-teman harus mendalami khusus untuk Java ya, untuk memahami coding yang ini. Karena memang kita tidak secara khusus menjelaskan secara detail tentang coding Java atau coding-coding yang lainnya gitu ya. Nah, ini hanya untuk kebutuhan kita memahami bahwa aplikasi desktop itu membutuhkan proses-proses tertentu kayak gitu ya. Nah, di sini kita bikinkan coding, ini adalah source code dari coding kita. Dan aplikasi yang kita bikin ini adalah aplikasi berbasis OS. Misalnya programmer, salah kayak gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi berbasis OS. Ini cukup kita membikinkan sebuah coding berbasis Java saja. Nah, ini bisa langsung dijalankan nanti di dalam OS kita. Tentunya proses yang menjalankan tadi kita harus compile dulu. Nah, di sini ya. Nah, saya akan compile, saya menggunakan ini ya, command line biar kelihatan.
Saya ada di D, Dev, Project, Java, kuliah. Nah, di sini. Sini ada file main ya. Nah, saya bisa compile menggunakan Java-C. Nah, tentu teman-teman harus cari tutorialnya bagaimana cara kita mengcompile manual menggunakan Java. Kita menggunakan program Java-C untuk compile manual. Main.java. Nah, setelah nanti ini saya compile, maka dia akan menjadi sebuah file binary. Jadi file binary inilah sebenarnya yang bisa dibawa kemana-mana untuk dijalankan oleh Java, kayak gitu ya. Hanya saja di Windows ini tidak bisa serta-merta langsung kita klik 2 kali, kayak gitu, tidak bisa. Ya mungkin kita harus menjadikan format lain kayak gitu ya, formatnya misalnya kayak .jar kayak gitu, baru bisa menjalankan dengan cara klik 2 kali. Nah, bagaimana cara menjalankan ini? Setelah dikompil tadi menjadi .class, kita tinggal menjalankan menggunakan perintah Java main kayak gitu. Nah, di situ kan kelihatan tuh ya, programnya jadi hi programmer kayak gitu ya. Nah, selesai hi programmer ya sudah beres, habis aplikasinya, tutup kayak gitu, tidak jalan lagi. Nah, ini yang namanya aplikasi berbasis desktop. Oke ya, teman-teman mungkin tahu. Nah, untuk aplikasi web itu tidak sama. Source code-nya kita ketik, terus diinterpret kayak gitu ya. Terus running, terus di URL. Misalnya, contohnya ya, saya jalankan di folder PHP. Saya bikinkan di sini folder app juga kayak gitu ya. Dalam folder app ini saya bikinkan file misalnya index.php kayak gitu ya. Kita edit Notepad++, ya pakai Notepad juga bisa kayak gitu ya. Saya bikinkan di sini PHP. Ya kalau teman-teman tahu ya basic dasarnya. Nah, saya bikinkan seperti ini. Hai programmer PHP kayak gitu ya. Nah, ini tentu khusus coding PHP juga. Jadi teman-teman harus coding dengan format PHP. Nah, jadi sebuah file nanti kita akan coba execute lagi sama seperti kayak tadi ya. Nah, PHP terus kayak gitu ya. Sebenarnya saya tinggal menjalankan PHP index.php sebenarnya kayak gitu. Ini saja kan kalau kayak gini dia mirip kayak Java ya. Nah, di mana webnya? Kalau PHP itu punya uh, server kayak gitu ya, local host kita bikinkan kayak gini. Ini built-in servernya dari PHP. Bikinkan localhost 8000. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web itu ketika kita menjalankan sebuah aplikasi berbasis web, maka aplikasi kita itu sebenarnya running. Nah, kalau kalian perhatikan tadi di slide tadi itu ya, nah ini slide-nya, source code tanpa dikompil langsung diinterpret menggunakan programnya kayak gitu ya, maka dia akan running aplikasi tadi. Kalau sudah running, nah di sini kelihatan nih runningnya itu dia listening on HTTP localhost 8000 kayak gitu ya, localhost 8000 running di sini. Jadi aplikasi ini akan running terus, dia terus. Sebenarnya sekarang dia sedang running ini. Terus bagaimana cara kita ngelihat aplikasinya? Kita harus lihat di dalam browser. Nah, makanya kita butuh browser tadi. Nah, seperti ini. Saya bikinkan browser, terus saya ketik http localhost 8000 gitu ya. Nah, kalau ini saya ketik, nah muncullah Hi Programmer PHP tadi itu. Jadi programmer
PHP ini adalah hasil dari program web kita tadi. Nah, sekali kita bikin seperti ini, mau kita jalankan nanti di OS A, OS B, OS C kayak gitu ya. Ya jadinya seperti ini. Kita cukup sekali coding. Nah, kayak gitu ya. Nah, sampai sini mungkin kalian paham ya bedanya aplikasi desktop. Kalau bedanya aplikasi desktop tadi itu kalian tinggal running kan saja di command line atau klik 2 kali sebenarnya kalau sudah jadi exe. Kalau web app itu ketika kita selesai kita harus running kan aplikasinya itu di sisi server. Berarti ini kalau kalian perhatikan di layar saya itu inilah sisi server dari web tadi. Nah, di sini listening on localhost 8000, dokumen rootnya adalah app kayak gitu ya. Nah, sekarang nanti kalau kita lihat di sini ada index.php, terus saya bikinkan lagi sebuah file misalnya hello.txt misalnya kayak gitu ya. Hello.txt saya bikinkan di sini. Halo dari file txt yang ada di server. Nah, saya save. Tuh, halo txt. Jadi nanti di sini saya tinggal bikinkan /halo txt. Nah, maka muncul dia yang diakses halo.txt kayak gitu ya. Loh, tadi kan tidak membikinkan index.php, kok bisa jalan juga? Ya, ini hanya aturan tambahan saja. Kalau seandainya sebuah website itu tidak menggunakan nama file, maka dia akan otomatis diarahkan ke file index. Di sini kalau Anda tulis pun index.php, nggak masalah. Dia akan jalankan yang tadi. Nah, seperti itu. Jadi, web itu sebenarnya adalah file saja, file script yang kita akses dari browser. Ya, kayak gitu ya. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan aja ya materinya ya. Nah, ini ya sebelum dilanjutkan, nah ini katanya ada press Ctrl C to quit. To quit itu tuh berarti kalau kita press Ctrl C, nah di situ quit dia selesai, berarti aplikasi selesai jalan ini ya. Maka yang server tadi itu tidak akan bisa diakses. Nah itu localhost 8000 index nggak bisa diakses. Okay. Can reach this page. Begitu juga dengan yang halo tadi, nggak bisa diakses. Kenapa? Karena servernya dimatikan. Nah, di sini yang harus kita bedakan ya. Berarti aplikasi kita harus running di server. Berarti kalau seandainya Google, kita akses Google kayak gitu ya. Artinya Google itu sudah merunning aplikasi dan tidak pernah stop. Kayak gitu kan. Nah, maka memang aplikasi berbasis web basicnya seperti itu. Ketika kita sudah menjalankan aplikasi itu di server, kita harus pastikan aplikasi itu harus tetap running. Kalau seandainya aplikasi ini pengen diakses 24 jam, ya berarti kita harus running 24 jam. 7 hari, 30 hari, selama setahun, berarti kita harus jalankan aplikasi itu selama setahun. Kalau tidak, mati saja aplikasi itu, maka servernya tidak akan bisa kita akses. Seperti itu. Nah, itulah perbedaan dari aplikasi desktop. Kalau aplikasi desktop kita tinggal stop, selesai kayak gitu ya. Kita tidak mau gunakan, kita stop saja. Gitu juga kayak di smartphone ya, kalau aplikasinya tuh terlalu banyak kita buka kan lambat ya smartphone-nya. Kita stop saja, stop kayak gitu ya. Maka aplikasi itu tidak lagi jalan dan bisa jadi smartphone kita jauh lebih kencang. Nah, di sini di web aplikasi tidak seperti itu cara logikanya kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi bagaimana sebuah desktop app di-build dan di-run, begitu juga dengan web app. Dan web app ini tidak ada di build-nya ya, mungkin nanti untuk yang lebih advance-nya ada di build kayak gitu ya, di build baru di run kayak gitu ya. Nah, ini arsitektur dasar dari sebuah
aplikasi berbasis web, yaitu arsitektur client server, di mana yang namanya klien itu adalah browser. Klien kenapa disebut klien? Sebenarnya browser inilah yang akan merequest untuk mengakses. Dan terus server kayak gitu ya. Nah, server inilah yang nanti memberikan jawaban tentang aplikasi yang kita gunakan. Nah, mungkin memang untuk untuk arsitektur berbasis web itu mau tidak mau kita harus menggunakan arsitektur seperti ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup kita bahas ini dulu. Tadi teman-teman sudah melihat bahwa sebuah arsitektur web itu didasarkan seperti tadi. Nah, kita akan lanjutkan lagi materi ini kepada materi berikutnya. Santai saja, kita belum mulai coding gitu ya. Di video berikutnya kita akan mulai untuk membahas tentang konsep-konsep berikutnya gitu ya, sampai ke coding dan jadi sebuah aplikasi. Itu saja untuk materi kali ini. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Terima kasih.